Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pelajaran produktif otomotif, yaitu tentang PKKR. Yang mana ini merupakan mata pelajaran yang baru bagi kalian, khususnya mau yang baru naik dari kelas 1 ke kelas 2, ke kelas 11 atau betul kelas 2. Baik, materi yang akan dibahas kali ini yaitu tentang kelistrikan kendaraan ringan. Dalam mata pelajaran ini kalian dituntut untuk supaya bisa memahami dan memelihara sistem kelistrikan kendaraan ringan otomotif, itu khususnya ya. Secara umum kelistrikan kendaraan itu dibagi menjadi beberapa bagian atau yang disebut istilahnya dengan kelistrikan bodi kendaraan ringan, yang mana kelistrikan bodi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu sistem penerangan yang terdiri dari sistem lampu kotak, sistem lampu kepala, sistem lampu tanda belok, sistem lampu rem, sistem klakson, dan sistem wiper atau penghapus kaca. Kemudian yang kedua, sistem kelistrikan mesin yang terdiri dari sistem pengapian, sistem starting, kemudian sistem pengisian ya. Dan yang satu lagi sistem bahan bakar, kalau kendaraannya yang sudah menggunakan sistem bahan bakar jenis injeksi EPI. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sistem penerangan dulu. Sebelum ke arah sana, kalian dituntut harus tahu dulu simbol-simbol kelistrikan dari kendaraan ringan ini, yang mana bisa kalian lihat di tabel. Di sini ada beberapa gambar atau simbol yang merupakan simbol daripada sistem kelistrikan kendaraan ringan. Silakan bisa kalian simak itu. Ini ada garis lurus, yaitu arus, menandakan simbol arus arah. Kemudian ada simbol gelombang, itu merupakan simbol arus bolak-balik. Kemudian ada sebuah titik di dalam lingkaran, merupakan simbol daripada arus yang melewati lilitan atau kumparan ya. Kalau gambar seperti ini berarti arah arus mendekati kita, kalau gambar yang di bawah berarti arah arus menjauhi kita. Kemudian ada baterai, ada steker, ada ground atau massa, spring dan tahanan. Kemudian ada potensio, ada alat ukur. Ada yang lebih jelasnya alat ukur ini voltmeter, ampermeter, ohmmeter. Kemudian ada saklar. Kemudian ada saklar tunggal. Ini juga sama, saklar tunggal normally open. Kemudian ada saklar pemutus atau normally close. Kemudian ada lampu, satu filamen, lampu 2 filamen. Kemudian juga ada saklar pemindah, saklar ya, yang mana dia itu berada di salah satu posisi. Kemudian ada simbol putaran N, sini ada huruf N. Kemudian ada simbol P, pressure, tekanan. Kemudian ada simbol membran atau diafragma, saklar dim, saklar lampu kepala. Ini juga sama, saklar lampu kepala.
Kemudian ada lampu 2 filamen, mana ini dipakai di dalam lampu kepala untuk lampu jauh dekat, dan ini lampu indikatornya. Kemudian ada lampu 1 filamen, ini lampu biasa dipakai untuk lampu belakang, lampu kotak, lampu rem, tanda belok. Kemudian ada relay penghubung, ini simbol relay. Kemudian ada relay pemindah 1 langkah. Kemudian ada relay pemindah 2 langkah, ya. Oke, itu simbol-simbol kelistrikan kendaraan ringan yang biasa atau umumnya dipakai. Sebenarnya masih banyak lagi simbol-simbol yang lain. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke rangkaian listrik sederhana. Prinsip daripada rangkaian kelistrikan kendaraan, ya. Apabila kita punya sebuah baterai yang dihubungkan ke sebuah beban, dalam hal ini bebannya lampu, maka apabila saklar ditutup, maka arus akan mengalir dari positif baterai melalui saklar, kemudian melalui beban lampu, dan kemudian melalui ground atau negatif baterai. Maka pada akhirnya apabila lampu ini, beban lampu ini dialiri arus, maka akan terjadi penyerapan energi listrik dari baterai oleh lampu, sehingga lampu bisa menyala. Nah, seperti itu, ya. Atau gambar ini juga bisa digambarkan seperti ini. Di gambar ini sama dengan ini yang di sebelahnya. Di ground negatif baterai disimbolkan seperti ini. Jadi tidak harus disambungkan dari lampu ke negatif baterai seperti ini, ya. Tapi cukup dengan hanya menghubungkan simbol ground atau massa dari tiap-tiap negatif baterainya itu. Kemudian ada juga rangkaian yang lain. Apabila kita hubungkan dengan menggunakan komponen pengaman atau sekring, nah, seperti ini. Jadi sekring itu harus diseri dengan beban, diseri dengan beban lampu. Ini pemasangan sekring atau pengaman itu diseri dengan maksud supaya bisa membatasi arus lebih dari baterai atau dari sumber arus ke beban, yang mana sekring ini dia akan mengamankan beban ini apabila terjadi arus lebih dari baterai yang masuk ke beban itu, ya. Kemudian ada lagi rangkaian yang lain, yaitu tentang pemasangan alat ukurnya. Gimana cara kita memasang alat ukur untuk voltmeter dan ampermeter? Sudah baku dilakukan apabila kita mau mengukur tegangan di beban atau tegangan di baterai, maka alat ukur itu voltmeter yang digunakan dengan cara pemasangannya di paralel, ya, di paralel, positif voltmeter dengan positif beban, negatif voltmeter dengan negatif beban. Kemudian bagaimana dengan ampermeter? Kalau ampermeter dihubungkan seri dengan beban, karena kita akan mengukur berapa besar arus yang mengalir dari baterai ke beban lampu ini. Jadi berapa ampere arus yang bersirkulasi dari baterai ke beban